Jadi ini setelah kita memasuki loket dan kita memasuki pantai Guntur. Nah, ini jalan masuk menuju pantai Guntur cukup dekat dari loket menuju jalan masuknya. Nah, ini merupakan pantai Gopit ya. Nah, ini setelah masuk kita disuguhkan dengan suatu seperti puskesmas. Dia merupakan tempat untuk berobat jika ada suatu kendala. Dan di sebelah kanan pantai Gopit ini terdapat masjid dari arah pintu masuk. Ini tulisan pantai Gopitnya. Nah, setelah masuk ini ada beberapa pohon kelapa di sini. Dan ini terdapat pasir putih. Sama seperti pantai-pantai di Malang Selatan sebelumnya, dia merupakan pantai dengan ombak yang begitu lumayan tinggi. Nah, dapat dari itu. Nah, saat masuk dari pantai Gopit ini terdapat hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bebatuan karang. Dan di sini terdapat ombak yang lumayan tinggi ya dari pantai Gopit. Bisa dilihat dari video tersebut. Ombak bebatuan karangnya lumayan tinggi. Nah, terdapat banyak pohon-pohon juga, terdapat pohon kelapa. Tapi di daerah pantai Gopit ini sama seperti pantai sebelumnya, dia tidak boleh berenang dan tidak boleh memancing karena ombak di sini lumayan tinggi. Dan dapat kita lihat juga jika kita masuk ke sini, air lautnya itu memiliki ombak yang sangat tinggi dan tapi air laut di sini itu sangat bersih. Kita lihat, jika dilihat ombaknya dilihat sangat tinggi, tapi air laut sangat bersih. Ya, ini di part selanjutnya kita sedang berada di pantai Wedi Klopo. Ya, ini terdapat beberapa pohon kelapa di sini, mungkin karena itulah namanya pantai Wedi Klopo ya. Dan di sini ini berupa teluk ya dari pantai Malang Selatan di sana. Dan di pantai Wedi Klopo ini sama seperti pantai-pantai sebelumnya, dia memiliki ombak yang lumayan tenang, tapi tidak terdapat kehidupan berupa kapal-kapal yang dapat melintas karena pantai ini diapit oleh dua seperti tebing yang seperti batu tebing batu karang ya. Nah, dan di sana terdapat karang yang memecah ombak laut, sehingga saat ombak laut masuk sini, masuk ke bibir pantai, ombak tersebut tidak begitu kencang karena terhambat oleh karang tersebut. Dan kita lihat di sana, nah, saat ombak terkena batu karang, ombak tersebut akan terpecah, sehingga saat masuk ke dalam bibiran pantai, ombak tersebut akan lebih tenang ketimbang ombak tersebut saat langsung menabrak ke bibir pantai. Ya, pasti ombak tersebut akan tinggi. Maka di pantai ini memiliki ombak yang cukup tenang. Tetapi karena di mana pantai semestinya masih terdapat ombak di sini, meskipun ombaknya cukup tenang ya. Dan di sini di pantai Malang Selatan memang jarang ada pantai yang diperbolehkan berenang, karena di pantai Malang Selatan sendiri itu memiliki ombak yang ganas. Dapat dilihat di sana itu terdapat larangan, dilarang berenang, karena meskipun di sini terdapat pemecah ombak berupa karang, tapi tetap saja dapat dilihat ombaknya sangat deras. Jadi saat kita berenang beberapa meter ke arah pantai,
ke arah laut, pasti kita akan tenggelam di laut tersebut karena terbawa oleh ombak. Dan bisa dilihat ombaknya sangatlah deras, ombak laut sangatlah tinggi. Dan saat laut pasang maka dia akan mencapai itu, ada perbatasan situ, dia menandakan pasang air laut. Dan juga dapat dilihat air laut bisa sampai atas saat dia sedang pasang. Ini sedang surut saja ombaknya setinggi ini ya guys ya. Nah, ombaknya setinggi ini, lihat ombak lautnya sangatlah tinggi. Nah, tapi di sini berhubung ini dari laut yang di selatan, maka memang semestinya dia laut selatan tuh memiliki ombak yang cenderung tinggi karena dia laut dari Australia, maka air akan berembus ke sini dengan sangat deras sehingga ombaknya begitu kencang. Nah, ini kita coba masuk ke dalam laut ya. Tuh bisa dilihat ombaknya sangat tinggi. Bisa dilihat ombaknya sangat tinggi. Pada masa itu dia berbentuk seperti di sana. Ada bisa lihat. Dan ombaknya itu pastinya sangat besar. Dan rata-rata di Malang Selatan ini jarang ada kapal yang melintas. Terutama kapal-kapal kecil atau kapal nelayan, dia jarang melintas sini karena ombak di sini tuh lumayan besar sehingga kapal tidak bisa memasuki wilayah ini. Dan karena ombak tersebut yang lumayan besar, maka si kapal tuh cenderung tidak dapat berlayar karena pasti akan kalah dengan ombaknya. Karena tahanan kapal akan menjadi besar dan kemudian akan terbawa ombak. Dan jika adapun kapal yang akan melintas itu pasti kapal-kapal besar, tapi kapal tersebut tidak dapat sampai ke tepian sini karena ini pantai ya, dan memiliki draft yang pendek sehingga kapal pasti akan berada sekitar 20 sampai 40 meter ke tengah laut. Dan saat kita ingin di tengah laut, sangat caranya dengan menaiki speedboat. Tetapi berhubung ini di pantai selatan sehingga di laut tersebut tidak memiliki kapal. Dan speedboat juga jarang ada yang bersinggah di sini karena ombaknya yang begitu besar. Bisa dilihat ombaknya yang begitu besar dan terus sehingga terdapat kapal yang berada di sini. Nah, ini pantainya, dan di sana merupakan pantai Malang Selatan lainnya. Dan di sini terdapat pasir putih di bibirkan pantai dan pohon-pohonan. Dan di pantai tersebut sangatlah rindang. Dan tetapi pantai ini tidak sebersih pantai sebelumnya karena banyak sisa-sisa dari pepohonan yang rontok dan memang jarang dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini jadi kita berjalan di pesisiran pantai Gopit, dan ombak dari laut selatan ini dia memiliki ombak yang sangat tinggi. Bisa dilihat itu ombaknya sangat tinggi sekali. Tapi untuk pantai ini dia memiliki air laut yang bersih karena tidak ada sampah di sini. Tapi terdapat banyak karang dan kerang akibat terbawa dari air laut. Nah, kerang-kerang inilah yang biasa menempel pada dinding kapal juga. Karena itulah dinding kapal biasa diberi zinc anode supaya kerang-kerang di sini tidak cepat menempel pada dinding kapal. Dan ombak di laut selatan ini memang cukup tinggi, tetapi sangat bersih lautnya. Dan terdapat pohon mangrove juga di sini. Nah, ini karena siang hari dan ombak sangat tinggi, maka batu-batu itu terbawa sampai atas semua. Nah, ini perjalanan, dan ini perjalanan ke timur dari arah mata angin. Jika dapat dilihat ombak dari lautnya itu sangat tinggi ya, sampai
sini ombaknya. Nah, ini terdapat suatu seperti karang besar dari pantai ini. Nah, karang ini terbuat itu karena kikisan dari ombak. Jadi ombak mengikiskan tersebut, dan ini air dari lautnya semakin tinggi karena dapat dilihat air lautnya semakin tinggi, hampir terbawa arus karena air lautnya begitu tinggi. Jadi ombak seperti ini tidak dapat diprediksi ya, kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Nah, di sebelah sana tadi ujung itu merupakan pantai sebelumnya, dan 3 pantai sebelumnya berada di arah barat pantai Gopit ini. Dan pantai Gopit ini juga suatu pantai di Malaya Selatan dan air laut Cina Selatan.